Oke, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum. Kemudian salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Selamat siang di dalam Yesus. Apa kabarnya hari ini? Nah, oke, baik. Sudah siap kan bersama dengan saya dalam 3 jam ke depan? Nanti kira-kira kita akan pulang jam 6 ya? Siap gitu katanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Nah, ini perkenalkan nama saya Marta Elsilia. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 Kota Surabaya. Ini fotonya ketika saya ambil ketika negara api belum menyerang dan saya masih penuh dengan kekuatan bulan. Nah, apa yang kita akan pelajari hari ini? Ada beberapa pertanyaan pemantik. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengangkat tangan, setuju atau tidak setuju dengan yang nomor 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju? Oke, tidak setuju gitu ya katanya Mr. Yobel. Nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju juga. Nah, bagaimana dengan penghargaan? Apakah memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Mr. Hendra semuanya tidak setuju, gitu ya. Nah, mari kita belajar. Apakah benar dengan penghargaan itu kita tidak bisa untuk meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, topik yang akan kita bahas ini agak panjang, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai dengan yang dinamakan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, dan kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini tentang posisi kontrol guru. Dan yang terakhir dengan yang dinamakan restitusi. Kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Nah, kalau kita mau belajar tentang yang pertama, apa sih arti disiplin? Disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin disciplina. Artinya belajar. Kalau Bapak Ibu kemudian membuka kembali di dalam Wikipedia atau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar itu sebenarnya perubahan sikap dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Itu yang dinamakan belajar. Nah, disiplin itu seharusnya artinya tuh belajar. Dan disiplin itu membuat orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang mulia dengan apa yang dia hargai. Namun kalau budaya kita ini menganggap disiplin itu hal yang negatif konotasinya, ya, karena disiplin ini adalah sebuah kepatuhan. Kamu harus manut, kamu nggak manut tak hukum. Disiplin itu bukan dipandang sebagai sesuatu yang nyaman, tetapi harus dilakukan karena itu sebuah bentuk kepatuhan. Nah, ini yang kemudian arti kata disiplin ini bergeser dari artinya. Tapi sebenarnya arti disiplin itu belajar. Kalau kita ngomong sama anak-anak, sudah belajar, itu mereka harus ada perubahan perilaku. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Dan yang dilihat adalah perilaku atau karakternya. Begitu juga dengan pengetahuannya. Kemudian kita akan belajar juga apa sih disiplin positif, gitu ya, tentang nilai-nilai kebajikan universal. Yang di sebelah ini core value-nya Cita Hati, Bapak Ibu. Sebenarnya kita juga punya nilai-nilai kebajikan tersebut. Ya, di situ ada love, respect, commitment, integrity, uniqueness, lifelong learning, courage. Ini adalah nilai-nilai disiplin dari sekolah kita. Ini core value dari Cita Hati. Sebenarnya sama dengan tabel sebelahnya tentang proyek-proyek nilai kebajikan yang kemudian kita belajar tentang percaya diri, belas kasih, komitmen, kemudian dermawan, setia, prinsip, baik hati, bijaksana. Bapak Ibu mungkin bisa baca semuanya di sana tentang nilai-nilai
dari keyakinan tersebut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu sekarang ini kemudian next Miss. Nah, kemudian kita lakukan ini untuk tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan dan disiplin itu kemudian ini kita lakukan dalam pembelajaran kita, ini dalam profil pelajar Pancasila. Kenapa kok dinamakan profil pelajar Pancasila? Kita mengerti nilai kebajikan itu harus dicapai oleh setiap anak Indonesia. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau biasanya seseorang yang cinta akan Tuhannya, itu pasti akan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus, hal-hal yang setia dan yang berkenan kepada Tuhan. Gitu ya. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang kita masukkan di dalam setiap pembelajaran. Itu seharusnya masuk. Nah, mari kita belajar dulu. Bapak Ibu, apa sih kok profil pelajar Pancasila? Aku mau menghafalnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau Bapak Ibu kita akan bernyanyi bersama-sama. Nanti tunjukkan suaranya yang paling bagus. Saya ini kayaknya sudah mau pingsan ini kalau mau pakai masker terus. Oke, nah yuk mari kita bernyanyi bersama-sama tentang lagu profil pelajar Pancasila. Ini lagu becak, kalau Bapak Ibu pernah mendengarnya, lagu becak-becak. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernuansa. Yuk kita sama-sama. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang ketiga, Bapak Ibu sendiri. Nah, dicoba bersama dengan Bapak Ibu sendiri yang ketiga, tanpa ada suara saya yang merdu ya. Ayo, coba. Asik, berkebinekaan global, asik, kreatif dan bernalar kritis, siap. Wah, terima kasih buat kerjasamanya. Cukup Miss Yani. Nah, oke, tepuk tangan dong buat kita semua dulu. Oke, nah ketika kita bicara tentang profil pelajar Pancasila, kita sudah belajar tentang disiplin dan nilai-nilai keyakinan universal. Nah, kita sekarang akan pelajari tentang teori motivasi perilaku manusia. Apa sih hubungannya dengan disiplin? Ini yang nomor 1. Biasanya karena motivasi eksternal dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, kenapa kok saya harus datang on time di sekolah? Kalau dari motivasi eksternal saya, aku males ketemu sama Miss Ivo ya, nanti dipanggil kalau aku sudah 3 kali misalnya. Jadi saya akan berusaha untuk tidak bertemu dengan Miss Ivo daripada saya dipanggil. Saya akan berusaha untuk datang tepat waktu, itu yang nomor 1. Yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan. Ini wajar, karena ini motivasi dari eksternal yang membuat kita tuh patuh akan peraturan sehingga kita disiplin untuk melakukannya, mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya itu, aku dapat apa sih gitu? Emangnya dapat apa? Kalau nggak dapat apa-apa ya aku nggak akan melakukan. Itu ketika kita bicara tentang disiplin. Tapi sebenarnya motivasi tentang tujuan disiplin positif itu motivasi intrinsik dari dalam. Saya menghargai diri saya sendiri. Ini kemarin sama yang disampaikan sama Miss Yoga ya, ketika beliau sharing tentang kita mengapa beliau terlambat. Karena saya menghargai diri saya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini harus tumbuh dari motivasi intrinsik,
untuk menciptakan disiplin positif. Dan saya mau katakan, disiplin positif itu harus dilakukan dalam keadaan yang merdeka. Apa sih artinya merdeka? Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, ini artinya tidak terlepas dari perintah. Tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Merdeka itu bukan berarti aku bisa melakukan apa saja sesuai dengan apa yang aku mau, tidak. Merdeka itu harus dijalankan dalam disiplin yang positif. Ketika aku menerapkan toleransi, ya, disiplin positif pun nilai kebajikan yang aku ingin capai adalah toleransi. Berarti aku juga harus menghargai orang lain. Ketika aku melakukan sesuatu, porsi yang aku berikan kepada orang lain sama dengan porsi yang juga ingin aku lakukan kepada mereka semua. Nah, saya memandang dalam hal yang merdeka dulu sebelum saya tahu merdeka tuh ya sak seneng-senengku gitu ya. Ternyata tidak. Disiplin positif itu harus dilakukan dalam suasana merdeka. Kita harus punya motivasi intrinsik untuk melakukannya, bukan karena motivasi eksternal dari luar. Saya mempunyai puisi dasar jiwa. Ini adalah tugas saya ketika saya belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Puisi dasar jiwa, di mana anak ini ternyata kalau saya dulu tuh saya pikir gini, anak itu akan menjadi sesuai dengan apa yang aku gariskan, sesuai dengan apa yang aku inginkan. Tidak. Anak punya kodrat alam dan kodrat zaman. Yang akan kita lakukan adalah menebali lakunya yang baik. Ya, sama kalau kita baca di dalam visi misi Cita Hati, menciptakan generasi berkarakter, beriman dan berhikmat. Bagaimana kita menciptakan generasi selanjutnya ini dalam pandang Alkitabiah. Ya, kalau Bapak Ibu membaca visi dan misi Cita Hati, cara pandang Alkitabiah. Kalau saya mau cocokkan, anak-anak itu sudah punya apa yang digariskan dalam hidup mereka. Dan kita gurunya ini harus menebali dengan apa yang baik. Makanya kita nggak bisa merubah kodrat anak, itu kita tidak bisa. Karena mereka punya kodrat alam yang itu sudah dibawa dari mereka dilahirkan. Silakan Miss Yeni, mari kita dengarkan dulu puisi dasar jiwa. Ini tugas saya, demonstrasi kontekstual untuk tugas yang 1.3. Aku ingin merdeka. Aku ingin hidup tidak terperintah. Aku ingin berdiri tegak dengan kekuatanku sendiri. Aku ingin cakap, mengatur hidupku dengan tertib. Tolong aku. Aku ingin dimomong. Aku ingin diamong. Aku ingin ada yang ngomong. Aku ingin kau tebali lakuku. Aku ingin mempunyai jiwa merdeka. Aku ingin berpikir positif. Aku ingin berperasaan luhur dan indah. Aku ingin berkemauan mulia, supaya aku bisa menjadi anggota masyarakat seutuhnya. Apakah kau bisa mewujudkan keinginanku? Oke, cukup Miss Yeni. Ini kalau mau dilanjutkan, ini album kompilasi saya. Bisa komplikasi nanti Bapak Ibu ya. Ini album saya dari 1345, ini yang tayang baru 1. Nah, ketika kita bicara ya tentang puisi dasar jiwa, bagaimana anak-anak punya kodrat alam. Nah, setelah kita bicara juga tentang teori motivasi perilaku manusia, ternyata penghargaan itu juga menghukum, Bapak Ibu. Dikatakan di situ, menurut Alfikon, ketika kita bicara atau menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar mereka berperilaku bertanggung jawab, dan pada seorang murid agar mempelajari sesuatu atau kepada karyawan, ini sama kayak saya, agar mereka melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita ini sedang berasumsi, negatif think gitu ya. Berasumsi jangan-jangan mereka tidak bisa melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini
biasanya penghargaan itu biasanya seperti itu. Ini menurut Alfikon. Dan disatakan di situ kalau penghargaan itu sama dengan hukuman karena meminta atau membujuk seseorang untuk melakukannya. Dan seseorang ini kalau dalam jangka waktu lama terus dipaksa, biasanya mereka nggak akan mau melakukannya. Contoh misalnya, next mission ini ternyata penghargaan itu tidak efektif. Kenapa kok tidak efektif? Karena biasanya penghargaan itu dengan persyaratan tertentu. Kamu akan menerima ini kalau kamu mau melakukan ini, gitu ya. Ini biasanya kalau seseorang itu tidak mendapatkannya, maka dia berkecil hati atau kecewa. Ini contohnya orang yang akan mau berhenti merokok atau diet, kalau dia dijanjikan penghargaan, pastilah gebuk lagi. Pasti dia akan menjadi kembali lagi. Karena motivasi itu eksternal dari dalam diri. Bukan dari dalam dirinya, tapi motivasi eksternal yang diterima, dijanjikan sesuatu. Kemudian penghargaan itu ternyata juga next miss. Nah, ini mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas karena dalam jangka waktu yang lama juga ternyata ketika kita dijanjikan untuk menerima suatu hadiah dalam sebuah permainan misalnya, kita ini menjadi tidak kreatif. Karena sebenarnya kita ini bingung sama hadiahnya itu apa. Dan sekali lagi, biasanya penghargaan ini menimbulkan persaingan. Apalagi untuk anak-anak yang ranking di bawahnya gitu. Mereka biasanya kalau sudah penghargaan menimbulkan persaingan, dan persaingan itu menimbulkan kecemasan. Di dalam kelas ini tidak enak. Siapa yang pintar, siapa yang tidak pintar? Ya kan? Siapa yang di bawah rata-rata? Karena mereka semuanya bersaing untuk mendapatkan. Dapat apa ya dari guruku? Dapat stiker apa ya? Dapat bintang apa ya? Nah, dapat outstanding apa ya? Nah, itu yang mungkin kita perlu pikirkan kembali. Dan penghargaan ternyata menghukum anak-anak. Untuk anak-anak yang tidak mendapatkannya, alah miss, nggak peduli, mereka akan apatis. Alah paling ya itu yang dapat. Itu loh biasa miss. Ya kan, biasa dapat soalnya. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah dapat. Jadi aku nggak mungkin dapat. Saya ingat ketika terakhir di kelas 6, ada satu anak, why miss you didn't give me chance? I already try loh miss, aku ini sudah belajar. I already do everything, ya kan, according to your suggestion gitu. Aku sudah tak, kenapa tapi aku kok dapat outstanding? Dan ternyata penghargaan ini memang benar-benar menghukum kita. Karena dengan motivasi eksternal yang ingin kita dapatkan. Sekali lagi, nah, sekarang bagaimana caranya? Kalau nggak boleh anak-anak ini diberi penghargaan, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memberikan apresiasi. Nah, apresiasi ini adalah pengakuan yang bisa dilakukan secara khusus atau pribadi kepada semua murid kita. Tapi harus terus konsisten Bapak Ibu. Guru-guru SD ini kan harus cerewet, ngomel terus, ayo ingatkan untuk berbuat yang baik. Ini kita harus lakukan. Karena kita harus konsisten untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak. Misalnya, Bapak Ibu kalau anak-anak misalnya kelasnya kotor, ya kan? Apa yang bisa mereka lakukan? Apa yang harusnya bisa mereka lakukan? Nah, kalau kita melihat kemudian ada satu anak yang memungut ya sampah itu, berikan contohnya. Oh, terima kasih ya, karena kamu tadi menunjukkan rasa tanggung jawabmu. Walaupun itu bukan kertas kalian, tapi kertasmu, tapi kamu mau. Nah, ini sebuah bentuk apresiasi untuk kita bisa berikan kepada mereka nilai-nilai kebajikan. Hari ini saya melakukannya di kelasnya Miss Shirley. Ketika anak saya art, mereka art, kemudian saya beritahu sebelum keluar clean up. Lakukan itu seperti rumahmu sendiri. Kalau rumahmu kosong, rumahmu kotor misalnya, apa yang terjadi? Ayo bersihkan dulu. Tidak ada seorang pun yang keluar dari ruangnya art sebelum ruangnya bersih. Oke, saya tutup dengan langsung video saja Miss Yani. Restitusi. Nah, bagaimana guru menerapkan tentang disiplin positif itu dalam aplikasi sehari-hari? Kita akan melihat 5 posisi kontrol guru. Nanti Bapak Ibu silakan bisa untuk berangan-angan sebenarnya kita ini di posisi yang mana. Nanti akan saya jelaskan setelah kita melihat yang ini.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini yang kedua, pembuat rasa bersalah kepada siswa. Naren! Kasihan Narennya ya. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ini yang ketiga Bapak Ibu, posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi monitor atau pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Yang terakhir, manajer. Naren!
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut, kira-kira Bapak Ibu berada di dalam posisi mana? Nggak usah dijawab. Kita perlu evaluasi. Ketika saya mendapat ini, saya juga sangat terpukul sekali. Mari kita lihat, ini posisi kontrol guru. Kalau kita tentang identitas gagal untuk menghindari hukuman, motivasinya itu untuk menghindari hukuman, itu kita akan berada di posisi penghukum dan pembuat orang itu merasa bersalah. Dengan kata-kata yang tadi sudah ada di dalam contohnya. Hasilnya anak tetap memberontak, menyalahkan orang lain berbohong. Karena kita tipe penghukum, jeder gitu ya. Anak-anak nggak ngerti tentang disiplin positif, tentang nilai-nilai kebajikan. Dan biasanya mereka akan bilang, alah biar saja, paling nanti ya marah-marah lagi. Dan mereka akan mengulangi kesalahan, sama seperti dengan pembuat merasa bersalah. Bedanya tuh nadanya rendah. Kalau orang merasa berbuat bersalah, Allah kamu nggak ngarcian tah, ini sudah lama loh. Nadanya rendah tapi nyelekit, ya kan? Sama sebenarnya dengan nada yang tinggi, ya kan? Tetapi tetap maafkan saya dan mereka merasa rendah diri. Ketika dengan berhasil atau sukses ini tetap kontrol dari luar, itu dari teman dan pemantau. Kalau teman itu biasanya mengharapkan imbalan atau tergantung pada orang lain. Teman itu memang aman, tetapi sekali lagi ketika anak akan berpindah kepada guru lain untuk diajar, pasti dia merasa, oh enggak enak aku sama guru itu, enaknya sama ini. Karena guru akan selalu berusaha membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Karena teman gitu, supaya aman. Tapi kita belajar hari ini ternyata anak itu akan lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada kita orang tua. Begitu juga dengan pemantau. Segala sesuatu apa peraturannya? Tidak bawa buku. Demerit. Kamu tadi tali ngelai, ya sudah begini. Semuanya dipantau sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa bertanya dulu kepada anak. Nah, kontrol sukses itu adalah manajer. Memang ribet Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau anak-anak terus I don't know, I'm forget, I'm not remember. Butuh hati seluas samudra untuk bertanya, terus konsisten melakukannya. Padahal maunya ya shortcut aja, dan wis nang mari gitu ya. Tapi posisi yang paling bos adalah posisi manajer. Apa yang kamu yakini? Dikembalikan tentang disiplin positif. Kita punya toleransi, kita punya respect, kita punya love, kita punya integrity. Which one? Kamu mau yang mana? Kamu jadi anak seperti apa? Motivasi itu harus tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Motivasi harus tetap ada bagaimana caranya saya bisa untuk memperbaiki keadaan tersebut supaya menjadi lebih baik. Itu dengan segitiga restitusi. Jadi hukuman konsekuensi itu masih belum tepat. Yang tepat adalah restitusi. Next miss, ini yang terakhir.
dengan cara memvalidasi, menstabilkan identitas dulu. Ketika mereka membuat kesalahan, ya kita manusia berdosa. Dari zaman Adam dan Hawa kita punya dosa turunan. Kalau kita mau kembalikan, mendidik anak sesuai dengan Alkitabiah, cara pandang Alkitabiah. Kita harus mengingatkan di dalam Alkitab, kalau saya nggak salah di Ulangan atau Bilangan ya. Katakan pada anak-anakmu terus menerus, ketika mereka bangun, ketika mereka terbaring, ketika mereka tidur, terus menerus. Ucapkan. Guru tuh harus cerewet, nggak ada yang nggak cerewet. Harus. Karena dikatakan di dalam Alkitab, terus berulang. It's not good. Baiknya gimana? Ini loh disiplin positifnya. Terus kita katakan, stabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya kok yang pernah terlambat. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah telling a lie. Kemudian dilakukan validasi kebutuhan. Apa sih alasannya? Keyakinan apa yang dibentuk dari rumah? Sekali lagi, trilogi pendidikan itu 3. Dari rumah, dibawa dari rumah, dikuatkan di sekolah, diaplikasikan di masyarakat. Itu yang kita sepakati. Kalau sudah dari rumah, sudah salah, nah ini yang perlu kita panggil adalah orang tuanya. Kita diskusikan kembali, nilai-nilai keyakinan, beliefnya itu apa? Gitu ya, supaya ketika dikuatkan di sekolah, ketika anak dikembalikan ke masyarakat, dia sudah punya karakter yang lebih kuat dibanding sebelumnya. Jadi dia bisa katakan no atau sesuatu yang tidak baik. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang pernah kita sepakati? Kita punya 7 core value yang memang harus kita sepakati, itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu guru, memang teori itu mudah, tidak semudah kita aplikasi. Saya pun hari ini masih belajar banyak untuk saya mengontrol diri saya. Saya mengendalikan diri untuk bisa menjadi manajer. Padahal sebenarnya kalau kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia, itu ada di slide saya sebelum posisi penghukum tadi, Mesiani, itu kebebasan. Ada kebebasan, ada kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Ini loh sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Ini bukan hanya anak-anak, kita juga sebagai guru. Kita juga minta untuk bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, rasa kasih sayang, dan kesenangan. Ketika kita melakukannya itu untuk motivasi intrinsik, kita kembalikan lagi kalau cocok logi dalam Alkitabiah. Kalau kita cinta sama Tuhan, kamu cinta sama Tuhan Yesus, kamu akan melakukan hal-hal apa yang suci, yang mulia, dan yang berkenan kepadanya. Karena kamu cinta sama dengan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita. Terima kasih Bapak Ibu hebat buat waktunya, sudah menyempatkan untuk mendengarkan modul positif. Dan saya percaya ketika kita bergerak bersama, Indonesia pasti akan maju. Terima kasih, Tuhan memberkati.